Hari ini saya membawa materi yaitu 30 skill yang diambil dari Yesaya 53 ayat 4 yang berbunyi, oleh karena engkau berada di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihimu. Dulu kita membaca Alkitab, kita belajar tentang skill itu apa sih? Siapa yang di sini pernah mengalami skill baik dari fisik, ahli dan bahkan kepandaian, sehingga membuat kita itu kurang percaya diri. Di skill itu berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya secure itu aman dan in itu artinya tidak aman, sehingga bisa disimpulkan bahwa insecure menggambarkan perasaan cemas, ragu dan tidak percaya diri, sehingga membuat orang itu merasa dirinya tidak aman. Contoh, saya juga pernah merasa insecure waktu pertama kali saya masuk di komunitas terapan. Jadi saya insecure. Awalnya saya memandang sebelah mata menurut saya, apa sih cuma di 3 aja. Tapi ternyata saya setelah masuk di dalam itu ternyata isinya orang-orang hebat, sehingga saya kayak merasa kayak nggak punya skill, nggak ada kemampuan di situ. Soalnya teman-teman saya itu pada punya kemampuan tuh kayak editing video, desain dan lain sebagainya. Tapi saya tuh nggak punya bakat apapun di situ. Soalnya dari SMA memang saya lebih suka ke teori, sehingga waktu SNMPTN saya pilihnya itu tetap ke teori, ambil UNES puji Tuhan terima, tapi nggak jadi diambil karena memang ada alasan tertentu. Dan sampai akhirnya saya ambil di komputer. Awal pertama berkuliah di komputer itu aku nangis sebulan karena nggak ngerti harus ngapain, bener-bener nggak tahu, soalnya bener-bener nggak punya skill, nggak punya basic skill di sini. Dan akhirnya saya berserah, saya pasrah, saya bersyukur karena ini saya berada di komputer ini merupakan gift dari Tuhan. Ya sebenarnya nggak saya minta, tapi dikasih secara cuma-cuma. Nggak saya cari, tapi dikasih dan cuma-cuma sama Tuhan. Ketika saya bersyukur, ketika saya berserah dari kehidupan saya, kuliah saya di komputer ini, puji Tuhan ketemu orang-orang hebat, dan saya banyak mengambil pelajaran dari mereka, dari dosen-dosen saya, dari teman-teman saya. Jadi kuncinya di situ saya mengambil waktu bersyukur dan berserah sama Tuhan. Ada beberapa yang menyebabkan kita tuh merasa insecure. Yang pertama adanya penolakan. Penolakan itu bisa terjadi karena fisik, mental, kepandaian, keahlian dan sebagainya. Penolakan ini mempengaruhi pandangan kita terhadap penilaian akan diri kita sendiri, sehingga kita memutuskan untuk memberi nilai negatif sesuai yang orang lain berikan pada kita. Contoh, ketika kita ditolak oleh orang yang kita sukai, ditolak oleh sekolah yang kita inginkan, ditolak oleh perusahaan yang kita harapkan. Contoh aja, salah satu kasus itu ditolak di universitas yang kita inginkan. Tentunya kita pasti punya suatu impian bakal sekolah di mana, bakal masuk universitas mana. Tapi justru itu ditolak. Padahal udah dicita-citakan, udah ditambahkan, udah didoakan, tapi ternyata ditolak. Nah, pasti di dalam diri kita tuh muncul rasa kecewa. Apakah saya itu bodoh? Apakah saya itu tidak pantas? Apakah saya itu tidak layak? Apakah saya itu memiliki banyak kekurangan dan sebagainya? Hal-hal tersebut itu memicu munculnya rasa insecure dalam diri kita, sehingga hal tersebut itu mempengaruhi pandangan
akan kemampuan yang bisa dimiliki. Poin yang kedua itu ada kritik atau penilaian. Semua orang itu berhak menilai diri kita. Namun tidak semua penilaian itu benar dan berguna. Tidak semua itu harus diberi. Ketika penilaian itu untuk memperbaiki atau membangun diri kita, maka itu harusnya kita terima, jangan baper. Contoh dulu ketika SMA, aku jadi ketua umum ekstrakurikuler. Terus ada satu proker kita kerjain bersama. Teman saya jadi ketua pelaksana. Terus salah satu anggota kita itu kalau rapat tuh datangnya masih terlambat. Terlambatnya itu nggak 15 menit, tapi lebih. Padahal di diskusi sebelumnya kita tuh udah diskusi bahwa rapat-rapatnya pulang sekolah. Terus ada waktu 30 menit buat kita makan, habis itu kita rapat. Siapa kita makan? Tapi mereka tuh datangnya terlambat. Teman saya yang lain, dia nggak berani negur mereka. Ya udah, saya sebagai ketua kan turun tangan. Saya tegur mereka. Saya bilang, dan kali kalau datang dari terlambat, soalnya mereka itu datangnya terlambat nggak sekali dua kali, tapi datang berkali-kali. Jadi saya tegur, saya bilang datangnya jangan terlambat. Soalnya diskusi kemarin kita sudah bicarakan bahwa datangnya sepakat jam 4 sore. Habis pulang sekolah 30 menit jeda untuk makan, habis itu kita rapat. Awalnya mungkin mereka kayak kesel sama saya, kayak gak terima gitu. Tapi akhirnya setelah rapat berikutnya begitu mereka open. Nah itu salah satu contoh kritikan yang merubah diri, jadi memperbaiki dirinya. Tapi ada juga penilaian yang dijatuhkan atau kritikan yang dijatuhkan, dan itu kita harus membuangnya. Contohnya, ketika dikritik kulit kamu hitam, rambut kamu hitam, rambut kamu keriting. Nah, salah satu kritikan yang seperti itu nggak perlu kita dengerin, kita harus dengerin. Karena kalau didengerin nggak dimasukin hati, kalau kamu baper, itu malah jadi apa ya? Menurunkan rasa percaya dirimu. Kamu nggak bisa explore lebih karena kamu udah tertatap bahwa orang lain yang mengatakan penilaian orang lain dengan diri kamu yang seperti itu tuh kamu terima, kamu anggap benar. Dan seharusnya tidak seperti itu ya. Tapi proses untuk menerima sebuah kritikan itu juga tidak mudah. Untuk menerima hal-hal negatif atau kritikan negatif kepada diri kita itu sudah tidak mudah. Karena tapi lambat laun pasti kita juga bisa menerima. Oke, lanjut. Poin yang ketiga itu ada perbandingan. Ketika kita membandingkan diri orang lain untuk lebih tinggi atau merasa hebat, disokong. Dan ketika kamu merasa kurang, itu dari cover diri. Ketika kita membandingkan diri seperti itu, kamu membuat lupa dengan apa yang sudah kita berikan. Tapi mari kita berfokus pada apa yang orang lain miliki, apa yang dimiliki orang lain. Contoh, teman saya selalu dapat pacar baru ketika putus dengan pacar yang lama. Tapi saya tidak. Lalu teman saya pergi liburan, tapi saya jarang, hampir tidak pernah. Kemudian contoh kasus dia ketika si A diterima di universitas bagus dan bergengsi, sedangkan saya diterima di universitas yang biasa-biasa. Tentunya perbandingan seperti itu membuat kita merasa kecil, merasa kita rendah diri, merasa kita kurang. Akan tetapi, seperti contoh yang terakhir atau kasus terakhir, ketika teman kita diterima di
Dan ketika itu kamu mengembangkan kualitas kamu di universitas Y yang biasa-biasa saja dengan kualitas teman kamu yang di universitas bergengsi, itu akan setara. Perbandingan itu membuat kita lupa akan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan fokus pada apa yang orang lain punya, apa yang orang lain miliki. Jadi dari langkah yang diambil adalah mengembangkan kemampuan yang kita miliki agar kita setara dengan orang lain yang kamu anggap hebat. Dan yang terakhir, poin yang keempat, itu adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Terkadang ekspektasi kita itu berjalan terbalik dengan realita. Ekspektasi yang terlalu tinggi juga menyebabkan harapan yang tinggi serta kekecewaan yang tinggi. Di saat kondisi seperti itu, kita justru menyalahkan diri kita atas kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Contoh, tadi kita yang diterima di universitas X atau di IC, dan kita diterima di universitas yang biasa-biasa saja. Dengan langkah tadi itu mengembangkan kemampuan dan fokus pada kemampuan yang kita miliki. Jadi tidak bisa setara. Jadi ketika kita berekspektasi terlalu tinggi, kita juga harus bisa menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Dengan sikap bersyukur, merelakan, itu bisa mengurangi sedikit atau meminimalisir sedikit rasa kecewa. Oke, bagaimana kita melepaskan diri dari rasa insecure? Cara yang terpenting dan utama itu adalah kita kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Seperti tadi ayat dasar kita, yaitu Yesaya 43 ayat 4 yang berbunyi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau. Di ayat itu jelas dinyatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa apapun yang dunia katakan tentang dirimu, apapun yang dunia bilang tentang dirimu, bahkan penilaian buruk sekalipun, Tuhan itu memandang kita sama sebagai pribadi yang mulia dan berharga di mata Tuhan. Bukan seberapa cakap kita, bukan seberapa cantik kita, bukan seberapa tinggi IQ kita, bukan seberapa pandai kita, bukan seberapa hebat kita, dan bukan seberapa kaya kita, atau bukan seberapa banyak harta kita. Tapi di hadapan Tuhan kita tuh sama. Kita tuh berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan itu tahu segala kekuatan, kelemahan kita. Karena itulah Tuhan Yesus telah berkorban untuk menebus dosa kita di atas kayu salib dan mengembalikan hakikat kita yang sesungguhnya, yaitu adalah sebagai makhluk kita adalah yang paling mulia, yang paling berharga. Tuhan itu mengasihi kita apa adanya, tidak bersyarat. Bagian kita tinggal menerima kasih Tuhan dan menikmatinya. Orang yang bertemu dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan itu akan menyadari betapa berharga dirinya di mata Tuhan, betapa berharga dirinya untuk Tuhan. Karena kembali lagi, Tuhan sudah menebus setiap dosa kita dengan rela berkorban di atas kayu salib. Itu merupakan harga yang mahal yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus. Ada beberapa tokoh Alkitab yang menceritakan tentang rasa insecure, yang merasa dirinya tidak berharga, sendiri,
dan mereka tuh alat yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, fokuskan pandangan kita ke Tuhan, fokuskan hati kita ke Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita, menyertai kita, menyelamatkan kita, akan menuntun siapa nama kita. Ketika kalian bertemu sama kelemahan dalam diri kalian, gak perlu insecure bahwa rasa insecure itu jauh. Belajarlah untuk bersyukur dan menerima kebaikan yang sedang Tuhan berikan dalam hidup. Walaupun kita punya kelemahan, Tuhan itu selalu bisa memampukan diri kita. Dan Dia selalu bisa memampukan kita dan memberikan banyak kita berkat yang paling mulia. Jadi janganlah pernah berfokus pada apa yang tidak kamu miliki, tetapi berfokuslah pada apa yang sudah berikan pada kita di dalam kehidupan kita, dan selalu bersyukur. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang dan membantu saya. Sebenarnya ini tugas saya, sebenarnya saya juga grogi di sini, tapi puji Tuhan selalu berjalan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang mulia. Terima kasih atas firman yang begitu. Biarlah kami dapat diterima setiap kami, dan dapat menjadi pedoman kehidupan kami. Terima kasih Yesus, mampukan kami. Tutupnya siapapun kami Tuhan, kami akan percaya bahwa kami benar dari belakang Tuhan. Kami tidak perlu takut akan dunia luar yang dinilai kami buruk sekali Tuhan, karena kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih atas setiap berkat yang Kau berikan. Terima kasih atas setiap penyertaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah kami berjalan dengan rencana Tuhan. Biarlah ada sama saja yang menjadi rasa kami. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan hidup kami dengan kuasa. Biarlah ada sama saja yang ada sisi yang diberikan. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan berdoa. Haleluya.